Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, dalam mata kuliah Hukum Pajak dan Pajak Daerah, dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Sebagai pembanding, dalam hal syarat pemungutan pajak, kita bisa melihat pendapat dari Adam Smith yang membagi syarat pemungutan pajak dalam 4 kategori. Yang pertama, asas equality. Yang kedua, asas certainty. Yang ketiga, asas convenience of payment. Dan yang keempat, asas efisiensi. Mari kita mengelaborasi 4 pendapat ini. Yang pertama, asas equality. Artinya, menurut Adam Smith, pembagian tekanan pajak di antara masing-masing subjek pajak seimbang dengan kemampuannya. Artinya apa? Artinya tidak boleh ada diskriminasi. Yang kedua, menurut beliau, pajak harus dibayar oleh wajib pajak. Harus jelas, harus pasti, sehingga memenuhi syarat kepastian hukum dalam hal subjeknya, objeknya, dan waktu pembayaran. Yang ketiga, menurut beliau, pemungutan pajak harus pada waktu yang tepat, sebisa-bisanya sedekat mungkin dengan waktu penerimaan penghasilan. Jadi nanti jika orang sudah menerima penghasilannya, atau pada saat penerimaan penghasilan bagi karyawan, pada saat itulah pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan, sehingga masih ada uang. Yang keempat, pemungutan pajak harus hemat. Biaya pemungutan harus lebih kecil dari penerimaannya. Itulah pendapat dari Adam Smith berkaitan dengan syarat-syarat pemungutan pajak yang baik. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi atau pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, disebabkan karena adanya pertanyaan, atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Berikut ini teori-teori tersebut. Yang pertama, teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan dari negara. Itulah teori asuransi. Teori yang kedua adalah teori kepentingan. Artinya, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan. Sebagai contoh, adanya perlindungan dari negara terhadap masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Itulah yang dimaksud dengan teori kepentingan. Teori yang ketiga, teori daya pikul. Artinya, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan objektif, yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, pendekatan
subjektif. Dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat, teori bakti. Maksud dari teori bakti adalah dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Yang kelima, teori asas daya beli. Dasar keadilan menurut teori ini terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Dalam prakteknya, teori ini terus dipertahankan. Sedangkan teori yang lain, yaitu teori bakti, teori daya pikul, teori kepentingan, dan teori asuransi tidak populer lagi digunakan. Tata cara pemungutan pajak. Dalam tata cara pemungutan pajak ini, saya bagi dalam pembahasan berkaitan dengan stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Kita awali atau mulai dengan stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama, stelsel nyata atau real stelsel. Kedua, stelsel anggapan atau juga sering disebut fiktif stelsel. Dan stelsel yang ketiga adalah stelsel campuran, yang merupakan perpaduan dari real stelsel dan fiktif stelsel. Untuk stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang harus nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak saja, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan, tetapi juga memiliki kekurangan. Kebaikan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis atau sangat mendekati kenyataan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diterima atau diketahui. Itulah stelsel nyata atau real stelsel. Kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun, seperti halnya dalam real stelsel. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Itulah maksud dari stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Sekarang kita masuk pada stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan.
Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, kelebihannya dapat diminta kembali atau dikompensasi.